Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati. Salam santun, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam setuluran sealawas-selawas. Saudaraku para pecinta channel Kanjeng Guru, sahabat-sahabat Kanjeng Guru, subscriber Kanjeng Guru dimanapun berada. Jangan lupa kopinya diseruput dulu ya, biar nyaman, biar santai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saudaraku semuanya, sahabat Kanjeng Guru dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Barangkali ada saudara-saudaraku yang sedang sakit malam hari ini, ataupun istilahnya ketika ada yang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan obatnya sehingga kalian cepat sembuh, diangkat penyakitnya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Barangkali saudara-saudaraku yang sedang menanti jodohnya, ya, sedang mencari pasangan seperti itu, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan pasangannya, segera mendapatkan jodohnya, dan segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin ya robbal alamin. Baik, pada video kali ini saya kembali akan mengijazahkan suatu keilmuan, sebuah wirid yang mana sebetulnya setiap wirid semuanya pasti ada manfaatnya. Dan semua wirid, ya, kalau diwirid, didawamkan dengan istiqomah, dengan ikhlas, penuh keyakinan, dan bersungguh-sungguh, insya Allah setiap wirid apapun pasti ada manfaatnya, saudaraku. Ada orang yang merasakan bahwa wirid ini, wirid itu tidak ada manfaat, tidak ada efek apapun. Dipastikan pasti ada kesalahan di dalam dirinya, baik cara mengamalkannya, baik salah atau apa, intinya di dalam membacanya mungkin ada yang salah, atau mungkin di dalam hatinya tidak ikhlas, atau sampai ke pribadi, yaitu bisa jadi kita masih banyak kesalahan, misalnya seringnya memakan barang haram atau barang subhat, itu menyebabkan amalan, doa sulit diterima oleh Allah. Itu. Jadi jangan menyalahkan orang yang mengijazahkan atau memberi atau menyampaikan sebuah ilmu. Karena yang namanya doa, asal Allah ridho, asal Allah menghendaki, ya pasti akan terjadi seperti itu. Karena ini sebuah doa. Nah, kalau tidak menghendaki, Allah tidak menghendaki, mau doa apapun tentu saja tidak akan ada reaksi. Tapi ada perbedaan, saudaraku, antara wirid yang masuk kategori ilmu hikmah, artinya wirid yang sudah diridhoi oleh para alim ulama, oleh para waliullah, seperti itu, ya. Ada juga wirid yang berasal dari doa-doa yang memang sudah biasa diamalkan oleh Rasulullah. Ada wirid yang berasal dari kemasan atau apa ya, kemasan itu kan kalau barang ya, ini kan bacaan, susunan yang disusun oleh ulama, yang disusun oleh waliullah, ya. Perbedaannya seperti ini, saudaraku. Kalau kalian mengamalkan suatu amalan doa yang pernah diamalkan oleh Rasulullah, maka kalian di samping akan mendapatkan kemanfaatan efek daripada membaca, tentu saja mendapatkan sunnah Rasulullah. Ya, jadi mendapatkan sunnah Rasul, dan juga insya Allah akan ada efek positifnya.
Tapi kalau mengamalkan amalan yang tidak diamalkan oleh Rasul, artinya ulama yang berdoa dan diriadoi, kemudian diijazahkan kepada santri-santrinya, ya walaupun tidak mendapatkan sunnah Rasul, tapi apa yang sudah dibaca oleh ulama, oleh waliullah, tentu saja semuanya ada tuntunannya, tidak asal-asalan, ya. Nah, maka dari itu, ya tentu kemanfaatan pasti sangat banyak seperti itu ya. Jadi bukan berarti kalau tidak diamalkan oleh Rasulullah berarti tidak boleh dikatakan bid'ah atau apa. Itu enggak usah terpancing kata-kata bid'ah. Karena banyak orang yang tidak memahami kata-kata bid'ah. Dianggap sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul itu sudah mirip bid'ah. Ya, ada yang memahami seperti itu, silahkan. Kalau saya memahaminya, yang dimaksud bid'ah di sini adalah di dalam ibadah mahdoh. Contohnya seperti sholat. Sholat, subuh 2 rakaat kok ditambahi. Saya masih kuat sholat subuhnya, tak tambah jadi 3. Nah, jadi sholat subuh 3 rakaat, maka itu namanya mengubah atau menambah-nambahi. Nah, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka ini hukumnya bid'ah. Tapi kalau yang ghairu mahdoh, tidak, saudaraku ya. Kalau semuanya dianggap bid'ah, nanti termasuk membaca Al-Quran yang bentuknya mushaf, nanti bid'ah juga. Kenapa? Karena zaman Rasul tidak seperti Al-Quran itu, tidak mushaf seperti ini, tidak. Ya kan? Nah, seperti itu, saudaraku. Nah, silahkan bagi saudaraku yang menghendaki mengamalkan suatu amalan wirid, doa, apapun, yang penting di dalam memintanya kepada Allah, bukan sama yang lain, bukan sama jin, bukan sama tuyul, bukan sama apa, maka kalau memintanya kepada Allah tentu saja akan masuk kategori masih diperbolehkan, seperti itu. Tapi kalau sudah memintanya kepada yang lain, ya syirik, seperti itu ya saudaraku ya. Oke, untuk kali ini ijazah yang akan saya sampaikan yaitu adalah amalan agar rezekinya lancar. Kalau saya menyebutkan ini adalah amalan penarik uang gitu loh. Karena banyak sekali, tidak hanya saya, ya banyak sekali yang mengamalkan amalan ini, itu seolah-olah kok rezekinya itu deras gitu loh. Ketika dagang, dagangnya kok laris. Gitu. Ketika berusaha, baik menjadi pengusaha ataupun menjadi kontraktor ataupun apa, yang dilalah lancar kayak gitu. Ya, maksudnya seperti itu. Maka saya sebut amalan penarik uang, itu saja. Jadi bukan penarik itu seperti ya hanya kalau ngomong menarik uang berarti menarik kayak gini, itu kan secara bahasa. Di sini kan kalau saya kan menyampaikan itu ya maknanya banyak lah, mau dimaknai seperti apa ya, kata-kata menarik itu bagaimana, itu silahkan. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi inni qobalta nafsan farhamha wa in arsaltaha antahfadhuha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Robbi inni qobalta nafsan farhamha wa in arsaltaha antahfadhuha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Dibaca 3 kali, tahan nafas, ditiupkan pada uang, baik 100.000 atau 200, kemudian dimasukkan ke dompet dengan cara jangan sampai gambarnya terbalik, misal gambar orang ataupun gambar binatang, ya gambar kewan, tetap kepalanya, kalau orang ya kepalanya di atas, jangan dibalik seperti ini, karena uang itu memiliki ruh gitu loh. Seperti itu ya saudaraku ya. Nah, di dalam mengamalkan ini, maksudnya setiap kalian mendapatkan uang, ya, jangan langsung dimasukkan dompet, tapi dibacakan dulu, Robbi ini qobal tanafsan farham hawain arsal tahan tafadhuha bima tafadhu bi ibadaka sholihin, tiup, masukkan ke dompet.
seperti itu. Insya Allah ketika uang ini dibelanjakan, itu seolah-olah menarik uang-uang yang lain. Ya, artinya pokoknya rezekinya jadi lancar, banyak job, dagangannya laris, usahanya lancar seperti itu. Bagi saudaraku yang mau mengamalkan silahkan, bagi yang tidak juga tidak masalah. Di sini saya hanya memberikan atau mengijazahkan seperti itu. Barangkali ada yang membutuhkan. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu kembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan kalian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.